yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat, marifat, pewahyuan. Untuk hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kau juga urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, baik di Zoom maupun di YouTube. Engkau memberkati semuanya. Juga Engkau memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Turunkan anugerah-Mu, turunkan kasih setia-Mu, pernyataan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, dan biarlah pasukan malaikat-Mu menjaga, melindungi kami, mengawal kami sepanjang ibadah ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Memeteraikan tubuh jiwa roh kami dan seluruh jaringan internet. Dan setiap kami yang hadir, baik di Zoom, di rumah-rumah, maupun di YouTube Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Shalom. Suara saya cukup jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, malam hari ini saya akan bicara mengenai mengenal monster pribadi ya. Jadi setiap kita ini memiliki dalam tanda kutip apa yang namanya disebut monster. Ya. Monster itu apa, Bapak Ibu? Monster itu adalah hal-hal yang mengganggu diri seseorang. Misalkan ya, kemarahan yang berlebihan, kemudian rasa minder, ya, gampang tersinggung, mudah jatuh cinta, dan sebagainya. Itu monster-monster yang ada di dalam diri kita. Dan setiap kita memiliki monster-monster itu, Bapak Ibu. Monster itu atau hal yang menakutkan yang bisa mengganggu dalam diri seseorang. Jadi monster itu merupakan area sensitif, tempat kita mudah jatuh atau terganggu dengan situasi tertentu. Ya. Dan monster ini terbentuk sejak kita kecil. Ya. Disebabkan adanya pengalaman-pengalaman buruk atau pengalaman yang tidak menyenangkan, traumatis, atau hal-hal yang sangat memalukan yang dialami dari mungkin anak-anak kita atau mungkin kita sendiri ya, saudara. Kemudian kira-kira apa ya? Beberapa contoh monster itu apa kira-kira ya? Misalkan ya, saudara, itu yang saya tadi katakan adalah sensitif, mudah jatuh dalam hal-hal tertentu ya, dalam hal pornografi atau pikiran kotor ya, perselingkuhan dan sebagainya. Terus sensitif terhadap teguran. Ya, misalnya ada orang yang kita salah atau ada orang salah, kita kritisi, kita kritik, kita tegur baik-baik, dia tersinggung. Nah, itu harus kita telusuri ada apa gitu. Kok sensitif terhadap teguran, karena kadang-kadang kita menegur itu kan untuk maksud yang baik ya, bukan untuk kejelekan dia, tapi kita menegur supaya dia berubah gitu. Kemudian ada lagi contoh-contoh monster di dalam kehidupan kita. Apalagi kira-kira perasaan minder ya, perasaan minder yang berlebihan sehingga dia apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya atau karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupannya tidak bisa dipergunakan dengan baik. Misalkan dia punya talenta menyanyi ya, gitu ya. Terus karena minder, dia nggak berani nyanyi, dia nggak bahkan bersaksi taruhlah. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan ya dari sakitnya mungkin atau dari masalahnya. Tapi karena dia merasa minder, dia malu untuk bersaksi. Nah, kemudian orang yang punya kebutuhan yang sangat besar, ya saya akan respect atau pengakuan orang lain, itu juga monster. Pengennya dihargai terus.
pengen dihormati, kamu nggak tahu siapa saya, misalnya begitu. Jadi ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita, jadi pride kita, ya, harga diri yang terlalu tinggi, yang ingin dihormati dan segala itu juga merupakan monster-monster di dalam kehidupan kita. Kemudian rapuh dalam hal moral, ya, khususnya misalkan kejujuran, ya. Dalam hal kecil aja nggak bisa jujur misalkan, ya. Nah, itu merupakan monster di dalam diri kita. Karena apa? Sudah terbiasa bohong, sulit mengambil keputusan. Sulit mengambil keputusan ini biasanya orang-orang yang memang dari kecil gitu, ya, tidak dididik untuk memiliki sebuah ketegasan, ya. Jadi biasanya nih, ya, Bapak Ibu, di orang-orang seperti ini yang punya latar belakang luka gitu, ya. Luka dan banyak hal yang tertolak di dalam dirinya. Kemudian juga seorang figur misalkan seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki yang dibesarkan oleh seorang ibu dari kecil sampai besar, sehingga sifat-sifat ayah itu di mana ngambil keputusan yang tegas, seorang ayah sebagai leader dalam keluarga itu dia miliki gitu, sehingga dia plan gitu. Jadi kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia sulit ambil keputusan gitu, ngambang gitu, ya, orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang yang memiliki monster ini memilih lebih baik tidak ambil risiko dan hanya mau di zona nyaman aja. Jadi kalaupun dia mau ngambil keputusan, mungkin dia atasnamakan orang lain gitu. Jadi dia seolah-olah bersih gitu. Jadi orang lain dipakai sehingga dia merasa dirinya tetap ada di dalam zona nyaman gitu. Nah, orang-orang yang mudah stres juga, Bapak Ibu, ya, mudah stres misalkan jika pindah ke tempat baru gitu, ya, atau tidur bukan di rumahnya. Ada kan orang-orang gitu, ya, misalnya kita pergi kemana pindah tempat gitu. Karena tempatnya baru kita nggak bisa tidur, stres gitu, ya. Atau orang-orang yang punya pekerjaan kemudian dia dimutasi di satu tempat, di satu kota, suasana yang baru, dia tidak bisa mengikuti atau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, itu membuat dia stres. Nah, stres ini juga merupakan satu monster di dalam diri kita. Kalau tidak bisa diatasi, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik, kehidupannya juga tidak bisa menikmati kenyamanan gitu, ya, di dalam dia menikmati lingkungan yang baru gitu. Kemudian mudah mengeluh, ya, mudah mengeluh. Seringkali kita, ya, jujur, siapa yang nggak pernah mengeluh? Semua orang pasti bisa mengeluh. Terutama di masa-masa pandemi ini, ya, kita sering di rumah, ya, dikurung, nggak bisa kemana-mana, ya. Jadi kita sering mengeluh, bersungut-sungut kadang, ya, saat mengalami kesulitan, terutama di keuangan dan pekerjaan mungkin yang di PHK, ya, dan juga masalah lain yang menyangkut dengan kehidupan pribadi. Seringkali kita tanpa sengaja kita sering bersungut-sungut dan mengeluh. Nah, sebetulnya apa sih pembentuk monster dalam diri kita ini, ya? Setiap kita ini punya masa lalu, betul nggak? Kita ini punya masa lalu, punya latar belakang. Baik itu buruk, baik itu baik, ya. Semua punya masa lalu. Nah, sebagian kita ini dengan masa lalu kita itu kita bisa lewati dengan baik, tapi sebagian lainnya tidak. Ya. Di sini ada 7 faktor. Ya. Ada 7, Bapak Ibu boleh catat. Kalau Bapak Ibu mau catat, boleh catat. Ada 7 faktor di sini yang bisa membentuk monster dalam diri kita. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek, nanti terakhir kita bisa doa sama-sama, ya. Bisa cek, kira-kira dalam 7 faktor ini atau ada hal-hal yang saya bicarakan ini, kira-kira ada yang klik nggak di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya? Ya, 7 faktor itu apa? Pertama adalah mengalami trauma. Nah, trauma ini banyak, ya, Bapak Ibu, ya. Ada pelecehan seksual, ya, kemudian dibully, ada juga KDRT dalam rumah tangga, ya. Trauma-trauma masa lalu, waktu zaman kecil sampai kita dewasa. Sekian puluh tahun
kita mengalami banyak hal di dalam kehidupan. Pasti ada hal-hal yang kita alami trauma, ya. Apa aja trauma itu? Bisa juga trauma karena pernah naik motor, misalnya pernah jatuh dan kemudian dia tidak berani naik motor lagi. Nah, itu juga merupakan trauma. Trauma itu ada di batin bawah sadar kita. Walaupun mungkin kita sepertinya nggak apa-apa ya. Tapi itu membuat ada hal-hal yang di dalam diri kita yang merasa tidak nyaman terhadap hal-hal tertentu. Kemudian yang berikutnya dibeda-bedakan, saudara. Nah, dibeda-bedakan ini biasanya kita para orang tua ya, tanpa kita sadari kita ini punya anak-anak berapa, misalnya 3, 4 ya. Mungkin di antara anak-anak kita ini ada yang pinter banget, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, anak-anak ini tanpa kita sadari pasti seringkali kita, Kak, itu loh kayak Koko itu ya. Itu kayak Koko itu loh. Pinter, ranking terus gitu. Ini loh kayak jangan kayak si ini main game terus, nilainya jelek-jelek. Nah, anak-anak yang dibeda-bedakan ini sepertinya tidak apa-apa. Tapi dia memiliki ketertolakan, Bapak Ibu ya. Memiliki ketertolakan di dalam dirinya sehingga dia merasa, wah aku kok dibeda-bedain. Gitu. Jadi setiap anak ini punya sendiri spesialisasi sendiri ya. Ada yang memang punya, saya punya 2 anak ya, semua sama-sama dari kecil itu nilainya jelek-jelek Bapak Ibu ya. Ya, anak saya 2 laki semua. Sekarang yang pertama sudah menikah ya, sebentar lagi juga punya anak. Terus yang kedua sudah kuliah di Undip semester 3. Nah, ketika masih kecil, mereka tuh kelas 1, kelas 2 gitu, mereka tuh nilainya jelek-jelek. Jaraknya mereka tuh 6 tahun ya. Jadi anak yang pertama itu kalau sekolah itu pulang pasti kalau nggak bawa bebek, nilai bebek ya, atau nggak nilai kursi ya, 1, 2, 3, 4 tuh, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi puji Tuhan tetap naik kelas ya. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, apa yang saya lakukan? Saya hanya melihat, bukan saya lihat kelemahannya, tapi saya lihat apa kelebihan anak ini. Saya melihat ada sisi yang lebih dalam anak ini, misalkan kita kalau lihat dia masih kecil gitu ya, dia suka bersenandung gitu. Kayaknya suka nyanyi. Saya leskan di nyanyi, saya leskan musik. Saya nggak leskan matematika, saya nggak leskan mata pelajaran itu, enggak sama sekali. Yang saya ajari dia baca Alkitab. Alhasil saudara, di kelas 4, ya, di kelas 4 nilainya mulai naik sampai ranking terus, dan sampai kuliah dia ranking terus, mendapatkan nilai yang bagus. Dan sekarang juga sudah bekerja dan juga melayani Tuhan sebagai worship leader. Hal-hal seperti itu kemudian adik yang kedua sudah bahkan sampai tidak naik kelas. Ya, karena memang sekolahnya sekolah favorit, Katolik, mungkin ajarannya juga terlalu ini ya, buat dia terlalu tinggi atau bagaimana, saya nggak tahu. Dia banyak hal yang dia tidak bisa pahami. Nah, akhirnya singkat cerita sama saya cuman bawa dia latihan musik dan segala macam. Akhirnya dia sampai bisa ranking dan akhirnya masuk di Undip. Semua itu bukan karena ini Bapak Ibu ya, bukan karena segala sesuatu yang gimana ya, tapi Tuhan juga memberikan anugerah, Tuhan memberikan anugerah kepada dia sehingga dia bisa mendapatkan segala sesuatu itu dengan baik. Nah, tapi saya tidak membeda-bedakan gitu ya, tidak membeda-bedakan mereka gitu. Jadi misalkan jangan seperti itu, seperti adikmu begitu. Nah, ini hal yang dibeda-bedakan membuat gitu ya, anak-anak itu merasa kayak tersinggung atau merasa tidak memiliki arti gitu. Kemudian kurang dipedulikan. Nah, kurang dipedulikan ini, saudara, contohnya misalkan istri, ya,
Suami yang terus bekerja terus ya, siang dan malam, dan misalkan atau pelayanan terus, sehingga istri ini kurang dipedulikan, kurang mendapatkan perhatian dari suami. Begitu juga anak-anak ya, kalau ayahnya ibunya sibuk terus, istrinya ibu main gadget, main handphone terus ya, main game, entah apa yang disebut sekarang di dunia medsos, sehingga anak-anak tidak terurus gitu ya. Kan ada istri-istri yang sibuk dengan, atau ibu-ibu yang sibuk dengan game, dengan mainannya, dengan sosial medianya, sehingga anak-anak kurang diperhatikan gitu. Bahkan saya melihat ibu-ibu nggak mau repot gitu ya, nggak mau repot, sehingga anak-anak dikasih handphone, dikasih game supaya mereka mainan, sehingga ibu-ibu ini bebas gitu, mau ya bagus sih, bisa kerja, bisa masak, bisa kerja, bisa macam-macam di rumah ya, dengan kesibukannya. Anak-anak ini dikasih handphone supaya nggak ganggu. Saya melihat hal-hal seperti itu di era sekarang. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan itu bisa juga tekanan hidup yang keras gitu ya. Misalkan ya harus melakukan hal-hal pekerjaan yang sangat menekan hidupnya gitu ya. Kemiskinan itu karena tekanan-tekanan hidup yang keras itu membuat dia itu juga memiliki monster di dalam dirinya. Contohnya misalkan ya jadi apa ya, mudah minder juga bisa jadinya kan, minder. Terus akhirnya juga mudah marah. Nah, hal-hal seperti ini nih kadang-kadang terjadi konflik dalam rumah tangga. Karena apa? Ya karena masalah itu gitu. Kalau suami istri dalam kehidupan rumah tangga atau anak tidak bisa memahami kondisi ini, itu akan menimbulkan stres, dan itu bisa menjadi monster di tiap masing-masing kita, ya, masing-masing, baik anaknya, baik suaminya, baik istrinya. Akhirnya akan menjadi satu benturan demi benturan yang terus-menerus. Jika tidak diatasi, akan timbul perceraian, timbul masalah-masalah baru di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, kemudian faktor yang lain apa? Dibesarkan dalam kehidupan orang tua yang selalu konflik. Itu juga membuat monster, membentuk monster pribadi dalam anak-anak, dalam kehidupan anak-anak. Apalagi yang KDRT, dia lihat ayahnya pukul mamahnya, ya, atau ada piring terbang di rumah tangga itu, gitu. Ibunya juga berantem terus tiap hari. Nah, itu membuat anak ini membentuk monster sehingga dia akan menjadi seringkali lari untuk merasa nyaman dengan teman-temannya, mencari kenyamanan, mencari perlindungan atau segala sesuatu yang membuat tentram dirinya. Akhirnya anak-anak ini bisa juga jatuh ke dalam narkoba, lingkungan yang salah, karena di dalam rumah tangga dia tidak merasa nyaman, tidak menemukan kenyamanan gitu. Sehingga dia lari bersama teman-temannya. Iya, kalau pergaulannya baik. Kalau pergaulannya tidak baik, dia akan masuk, jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Bisa seks bebas, bisa narkoba, ya, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang berikutnya yang ketujuh adalah perceraian orang tua. Nah, perceraian orang tua ini sangat menyakitkan buat anak-anak. Ya. Walaupun mungkin dia sudah dewasa, ya, anak-anak itu sudah dewasa, tapi perceraian orang tua ini sangat membekas. Kadang-kadang akibat perceraian orang tua ini ya Bapak Ibu, seringkali anak-anak ini ada yang takut menikah, ya kan? Ada yang takut menikah. Ada juga akhirnya dia mencari figur gitu, mencari figur. Yang perempuan mencari figur laki-laki ya, yang sekiranya bisa seperti ayahnya gitu. Begitu juga yang perempuan. Akhirnya dia mencari satu figur di luar. Kalau itu figur itu memang bisa membuat dia menjadi lebih baik, gak apa-apa. Tapi kalau figur ini karena merasa dibutuhkan dan kemudian memanfaatkan, itu akan bahaya sekali. Ya, apalagi orang-orang yang korban perceraian orang tua ini kan dia broken home ya, kurang kasih sayang. Makanya dia akan pergi mencari kasih sayang melalui orang lain. Ya, kemudian bagaimana kita mengelola monster kita?
yang ada di dalam diri kita, kan ada 7 faktor ya. Kemudian bagaimana cara kita mengelola? Ada 4 cara mengelola monster pribadi kita. Yang pertama, saudara, kenali dulu monster kita. Monster itu ya iniquity kita gitu ya. Kecenderungan jahat atau kecenderungan berbuat dosa kita. Pasti kita ada kecenderungan itu gitu ya. Kenali apa? Misalkan kita mudah jatuh cinta mungkin. Atau mungkin kita seringkali marah yang meledak-ledak tanpa sebab ya. Artinya kalaupun ada sebab tapi dia bisa marah-marah sekali gitu. Terus apalagi saudara, kenali. Setiap kita pasti bisa mengenali monster-monster kita yang ada di dalam diri kita. Minder, ya kan? Apalagi seringkali melakukan hal-hal kebohongan, misalkan gitu ya. Kebohongan yang terus-menerus gitu. Yang kayaknya kecil aja gitu. Kayaknya nggak perlu bohong, jadi bohong gitu. Nah, itu kenali semuanya. Setelah kita kenali, kita data nih, oh monster saya tuh ini gitu. Kalau apa Ibu udah tahu, nah itu catat dulu, pegang dulu gitu. Kemudian apalagi monster itu biasanya datang berulang, saudara. Ya, Bu kalau udah kita tengking kok masih datang lagi. Kalau udah ditengking kenapa masih datang lagi gitu. Nah, Bapak Ibu kalau kita kerasukan ya. Saya juga ngajar waktu itu gangguan bedanya okultisme dan gangguan jiwa. Kalau kita dirasuk setan, disantet, diguna-guna orang gitu, kita didoain gitu, pelepas dalam nama Tuhan Yesus bisa keluar, saudara. Ya. Tapi kalau segala sesuatu itu sudah membentuk karakter, ya, sudah masuk karakter kita, sudah mengikat menjadi sebuah karakter kita. Itu ditengking susah. Terus gimana? Ya caranya kita harus sangkal. Setiap itu ada yang masuk, sangkali lari kayak Yusuf. Menjauh daripada dosa. Putuskan segala sesuatu yang membawa kepada kejatuhan. Jangan terus kita mendatangi pencobaan, tapi jauh doa Tuhan Yesus aja ngajari, jauhkan kami dari pencobaan. Jadi, ketika kita menjauhkan diri dari pencobaan, maka monster itu tidak akan berulang. Tapi kalau kita melakukan ya, apalagi dengan sengaja gitu, ya itu akan datang berulang. Jadi harus dipahami. Jadi kalau kita misalnya mau marah gitu ya, itu tahan dulu. Tahan gitu. Memang sulit, saudara, tapi coba ditahan. Apalagi misalkan yang suka judi gitu ya, atau hal-hal yang pornografi gitu, yang sudah masuk di domain ini, sudah mencetak di sini. Sulit. Tapi bagaimana caranya supaya monster itu tidak datang berulang? Artinya kita harus putuskan semua dengan spirit pornografi itu. Gitu. Suara saya putus enggak, Pak? Ibu? Jaringan. Iya, jaringan, Bu. Masih kedengeran enggak? Jaki dibuka enggak, Jak? Oh iya. Kedengeran enggak? Masih kedengeran, Bu. Udah aman kok. Lagi, Bu. Tadi Oke. Ya, saya soalnya ada keluarga yang dengerin, soalnya ada suara saya katanya tidak begitu jelas. Oke, saya lanjut ya. Kemudian saya ulang tadi, monster itu bisa datang berulang gitu. Jadi ketika pencobaan itu datang di hal yang sama, kita bisa sangkal atau kita bisa tolak. Seperti misalkan ya, Adam Hawa itu diberikan free will sama Tuhan. Dia tahu kan bahwa Tuhan itu melarang gitu. Tapi ketika setan iblis itu, ular itu bilang, kamu makan buah ini aja. Gitu. Kamu akan memiliki pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sebetulnya dia tahu itu Tuhan larang loh, gitu ya. Tuhan itu sudah larang. Tapi kenapa gitu? Dia tetap lakukan itu. Nah, artinya
free will itu ya, kehendak bebas itu juga bisa membawa kita di dalam kejatuhan. Makanya kenapa monster itu bisa datang berulang. Karena free will atau kehendak bebas kita ini yang liar ini belum ada penyangkalan diri. Makanya hidup kita ini harus terus-menerus ada penyangkalan diri. Ada penyalipan daging tiap hari. Makanya Rasul Paulus dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita ngambil tindakan untuk dibaptis, kita tidak 100% jiwa kita terbebas. Ya. Manusia roh kita harus hari demi hari diperbarui. Karena di dalam kehidupan kita ini ada belenggu atau ikatan kutuk-kutuk dengan nenek moyang kita 3-4 generasi ke atas. Juga kita akan melahirkan kutuk 3-4 generasi ke bawah kita. Jadi monster-monster yang membentuk pribadi kita ini bisa membentuk kutuk di dalam kehidupan kita. Walaupun kutuk di dalam keluarga kita, ya leluhur kita sudah dipatahkan. Tapi dengan apa yang punya kita, free will kita, iniquity kita mengambil keputusan salah, atau kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, itu bisa membentuk kutuk di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat itu kita tidak bicara materi saja, tapi berkat ini bicara tentang kesehatan kita, ya, tentang kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bebas dari segala masalah, gitu. Bukan berarti kita tidak punya masalah, ya. Masalah itu tetap ada. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi setiap masalah itu, gitu. Ya, kita bisa mengelola setiap masalah. Kita bisa meresponi setiap masalah dengan penyertaan Tuhan, dengan arahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saudara, memiliki seseorang yang kita percayai untuk berbagi perasaan dan pikiran kita saat kita ada masalah. Kita perlu orang-orang, saudara, karena kita ini makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kalau kita punya beban, punya persoalan, kita harus punya teman, harus punya orang-orang tempat kita bicara. Ya. Tapi jangan salah kita curhat kepada orang-orang yang bocor mulut, saudara. Nah, saya ini juga memiliki tempat untuk konseling, ya. Jadi di mana orang-orang datang untuk konseling gitu. Nah, itu perlu orang-orang itu punya masalah yang dia bisa curhat, dia bisa berbagi dengan orang yang dipercayai. Kemudian didoakan, ditopang, dikawal sampai dia selesai dalam persoalannya. Kemudian berikutnya memiliki kehidupan spiritual atau hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Ini sangat penting sebab apa? Kehidupan spiritual itu harus dibangun hari demi hari dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kita ini mengerti arahan yang Tuhan mau dalam hidup kita itu apa, saudara. Ya. Kemudian memiliki kehidupan spiritual atau hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan itu seperti apa, saudara? Ya, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dengan cara kita berdoa. Ya, kita ini berdoa korporat di sini. Tapi, saudara, kita harus punya waktu-waktu tertentu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, berbaca Alkitab setiap hari, walaupun cuma 1 pasal. Penyembahan secara pribadi. Karena kalau penyembahan secara korporat ini adalah kalau orang Jawa bilang ombyoan gitu ya. Sedangkan kita, Tuhan tuh mau memiliki hubungan yang spesial gitu, yang pribadi, face to face, ya, bukan korporat begini. Korporat begini oke, bagus, saudara. Tapi itu biar merupakan satu trigger ya untuk kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terus kalau udah korporat gini, udah nggak pernah doa, nggak pernah lagi baca Alkitab. Jangan, saudara. Ya, kita harus punya hubungan yang intim, hubungan yang manis dengan Tuhan.
Nah, sebetulnya monster itu apa sih? Monster itu layaknya manusia lama, saudara. Ya, ketika kita hidup baru, terima Tuhan Yesus, manusia roh kita diperbaharui hari demi hari. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, ketika kita terima Tuhan, lahir baru, roh kita yang diperbaharui. Tapi manusia lama kita, ya, masih ada ikatan-ikatan yang harus diputuskan. Dengan misalkan, dengan masa lalu apa? Masa lalu kita apa? Banyak hal, saudara. Mungkin kita mengalami pernah cerai, ya, perceraian, pernah aborsi mungkin, atau mungkin pernah melakukan hal-hal pelecehan seksual dan segala sesuatu yang nggak baik lah di dalam kehidupan manusia lama kita. Itu harus segera diputuskan, saudara. Soalnya kalau itu tidak diputuskan, itu akan menghambat kegerakan kita, menghambat kehidupan kita di masa depan, ya. Karena masih ada sesuatu yang ada di belakang kita yang belum diputuskan. Jadi ayo kita malam hari ini nanti kita berdoa memutuskan manusia lama kita, kutuk-kutuk kehidupan kita, ya, manusia lama kita yang bisa membawa kita dalam kejatuhan terus setiap hari. Nah, manusia lama kita yang ada di dalam diri kita ini dikuasai dengan keinginan daging. Jadi monster ini selain perlu penebusan, membutuhkan pembaharuan setiap hari. Bapak Ibu bisa baca Kolose 3 ayat 3 sampai 10, ya. Saya tidak usah bacakan karena panjang, nanti Bapak Ibu baca aja di rumah. Kolose 3 ayat 3 sampai 10, yaitu manusia baru. Supaya manusia lamanya dipatahkan, diputuskan, ya. Kemudian kita masuk di dalam kehidupan manusia baru. Saya akan cepat saja. Jenis-jenis monster pribadi itu apa kira-kira? Satu, pasti kita semua ngalamin. Ya, apa? Kepahitan, saudara. Nah, kepahitan itu merupakan monster yang sangat mematikan. Kayaknya sepele ya, saudara. Kita punya kepahitan dengan istri, atau dengan mertua, atau dengan teman, dengan pimpinan, siapapun. Kepahitan itu kalau tidak kita beresin, itu sangat mematikan dalam kehidupan kita. Karena tanpa disadari nih ya, tiba-tiba perasaan itu menggerogoti perasaan yang dimiliki ya. Jadi kayak racun gitu, saudara. Lama-lama menyebar, kemudian merusak semua sendi kehidupan kita. Ada orang yang kepahitan bertahun-tahun. Ujung-ujungnya apa? Sakit, penyakit juga muncul. Karena apa? Ya karena dia kepahitan itu kayak racun di dalam hidup kita. Menyebar lama-lama dan merusak setiap sel-sel sendi-sendi kehidupan kita. Makanya banyak orang sakit, ya. Macam-macam itu kalau kita telusuri, ya, kalau saya ada konseling itu saya tanya gitu. Dia ada sakit kanker atau dia sakit apa gitu ya. Nah, kamu punya kepahitan sama siapa? Pasti dia, ya. Nah, itu harus dilepaskan, lepas dengan pengampunan. Karena menunda pengampunan itu adalah sebuah bentuk pembalas dendaman yang halus, saudara. Ya, tetapi pembalasan dendam seperti ini akan menghilangkan kemerdekaan kita dan membiarkan orang yang bersalah itu tetap mengendalikan kita tanpa kita sadari, saudara. Ya. Kemudian kaitan ini dapat menjadi satu yang menyeret kita masuk ke dalam, saudara, dan menghancurkan kehidupan kita. Hati-hati. Luka hati itu merupakan satu perangkap yang mengurung hidup kita. Jadi ketika kita terluka, ya, perhatikan, kita cenderung menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena untuk menutupi kesalahan kita sendiri gitu. Sehingga orang lain yang menjadi korban. Ya. Atau kita memilih menutupi luka hati itu rapat-rapat, tapi dan berusaha melupakannya gitu. Itu sama halnya dengan menimbun sampah atau kotoran yang menyebarkan bakteri dalam relasi kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan, saudara. Alkitab mengatakan berhentilah marah. Jadi jangan sampai matahari terbenam kamu masih simpan marah itu. Ya.
Supaya apa? Supaya doamu tidak terhambat oleh Tuhan. Kemudian selain kepahitan apa lagi, saudara? Yuk kita coba cek. Tawar hati. Tawar hati itu seperti apa? Di dalam Amsal Salomo dikatakan, jika engkau mudah tawar hati dalam kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tawar hati ini adalah sikap batin yang mulai apatis, saudara. Ya, apatis, dingin terhadap seseorang atau situasi di sekitar kita. Misalkan dia sudah numpuk gitu ya, terhadap misalnya kesel sama istri atau suami atau siapapun gitu. Kita mulai dingin, mulai apatis, cuek akhirnya. Nah, terserahlah kamu mau ngapain, terserah. Nah, sikap apatis dingin terhadap seseorang atau situasi di sekitar kita ini, akibatnya kita cenderung menghindari orang tersebut atau situasi tersebut supaya kita tidak ketemu. Ya. Jadi bawaannya kita tuh malas, cuek, kalau bisa menghindari hal-hal yang membuat tawar hati. Nah ini hati-hati saudara. Tawar hati itu dampaknya bisa merusak komunikasi antar keluarga, ya, dengan sahabat atau atasan dan bawahan di kantor. Kalau nggak cepat diatasi, saudara. Dan juga mengganggu perasaan, ya, menghilangkan semangat dan antusias, ya, antusiasme. Jadi kita tuh udah kayaknya males banget gitu lah. Dah, pokoknya ya, kalaupun kerja ya kerja, tapi tidak ada gairah lagi, tidak ada hal-hal yang membuat kita ini semangat untuk bekerja atau semangat untuk melakukan sesuatu karena itu tadi hati kita sudah beku, dingin. Dan itu juga bisa merusak kesehatan, juga bisa merusak kehidupan spiritual kita, saudara. Semuanya itu, ya. Langkah-langkah yang kita harus atasi dalam menghadapi tawar hati apa? Misalkan kita dalam rumah tangga, saudara, berusaha jangan menyakiti hati pasangan ataupun anak kita. Atau lagi itu sifatnya berulang ya. Kadang-kadang kan kita seringkali ngomong gitu dengan anak kita, itu kadang-kadang menyakitkan, yang kadang-kadang sebenarnya itu terkesan biasa, tapi sebenarnya itu menyakiti anak kita. Jadi kalau itu sifatnya berulang, itu dia jadi apatis gitu, jadi malas gitu bertemu kita juga. Perhatikan anak-anak kita. Kalau sikap kita udah seringkali melakukan seperti itu terhadap anak-anak, kalau anak-anak jadi cuek, jadi sering pergi, malas di rumah, itu kita harus cenderung koreksi. Kenapa sih anak-anak itu seperti itu gitu? Ya, harusnya kan dia dekat sama kita sebagai orang tua, tapi kenapa dia lebih senang dengan teman-temannya? Kita harus belajar kenapa? Gitu. Jangan kita langsung buru-buru menyalahkan anak-anak gitu. Kemudian belajar terus terang ya di dalam kehidupan kelompok atau di dalam kehidupan satu komunitas atau di dalam keluarga terutama. Sesuatu yang mengganjal itu harus cepat diomongkan. Mungkin akan terlihat sedikit kayak debat gitu, ya. Tapi itu lebih baik daripada diam, tapi menjadi api dalam sekam, ya. Diam numpuk, terus nanti kalau udah meletus ngeri, saudara. Lebih baik diomongin. Kejujuran itu memang menyakitkan, ya. Apa adanya itu memang menyakitkan. Tapi kita jadi orang tuh lempeng aja, lurus-lurus aja gitu. Nggak ada tendensi, nggak ada yang pengen macam-macam. Nah, makanya kita harus apa-apa tuh bicara. Gitu. Jangan sembunyikan sesuatu, baik pada pasangan atau orang-orang yang kita kasih, atau mungkin kita punya komoditas gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kita harus bicarakan. Dan belajarlah memandang orang-orang yang terdekat itu dengan wajar. Jangan terlalu berharap berlebihan. Kenali baik-baik siapa mereka. Dan pahami juga siapa mereka, masa lalu mereka. Ya. Kemudian miliki semangat memaafkan, saudara. Miliki jiwa dan hati yang lentur. Kembangkan daya adaptasi atau kelenturan hati ini kepada siapapun. Terutama saat sikap kita pada anggota keluarga ya, yang seringkali membuat kita kesal, marah. Gitu. Dan kuatkan dan teguhkan hati, pandang ke depan, miliki iman, serta berharap kepada Tuhan. Ya. Kemudian apalagi? Tadi sudah kepahitan, tawar hati, minder, saudara. Jenis monsternya, minder. Nah, orang yang memiliki harga diri yang rendah,
itu sesungguhnya menderita secara emosi. Ya, secara umum ekspresi orang yang inferior ini ada dua. Satu, minder menghindar, ya, segan tampil di depan dan tidak mau konflik dengan orang lain. Jika ada konflik, ia suka menyalahkan diri sendiri, bahkan saat dirinya tidak bersalah. Ya, ada minder menghindar, ada minder menyerang, saudara. Minder menyerang itu ekspresinya sombong atau angkuh, suka menyerang jika terpojok. Ya, dia juga suka marah yang berlebihan dan cenderung menyakiti orang lain dengan kata-kata atau perilaku. Ya, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, kemarahan. Ya, kemarahan. Orang yang sabar pengertiannya. Orang yang sabar, besar pengertiannya, firman Tuhan katakan. Tetapi siapa yang cepat marah, membesarkan kebodohannya. Nah, bahaya kemarahan ini, saudara, ada dua macam. Kemarahan yang membangun, ada kemarahan yang merusak. Nah, pola marah itu ada dua, saudara. Ya, meledak ke dalam, ada yang meledak keluar. Ya, kita perhatikan di sini. Kalau meledak ke dalam ini apa? Harus gimana saya tadi katakan? Harus disangkal. Ya. Pola ini ada 3 cara, saudara, meledak ke dalam. Satu, ketika kita marah, meledak ke dalam, diempet gitu ya, ditahan gitu, emosi gitu. Harus disangkal. Cara menyangkalnya bagaimana? Saya pernah, saudara, saya akan cerita sedikit. Saya pernah zaman saya masih kuliah dulu, saya marah sekali dengan seseorang, ya, karena saya difitnah, saya diperlakukan yang tidak enak, padahal saya tidak salah. Tapi waktu itu Roh Kudus suruh saya minta maaf, bahkan membuatkan sebuah coding buat beliau. Gitu. Bayangin saudara, lagi kesel, lagi marah, tiba-tiba saya harus minta maaf dan membuatkan satu makanan kesukaannya. Nah, kalau saya tidak lakukan, maka saya akan kalah terhadap amarah saya. Amarah itu menguasai saya. Dan saya kalah. Nah, itu harus disangkal. Caranya apa? Yaitu tadi, lakukan kebaikan buat orang yang menyebalkan. Ketika itu saya lakukan, saudara, walaupun ketika saya buat puding dengan cucuran air mata, ya, tapi saya menang terhadap kepahitan, amarah, kecewa, dan segala macam. Nah, saat itulah yang namanya amarah dan belas kasih bertemu. Sehingga terjadi satu belas kasih yang menang. Tapi kalau tidak terjadi, ya amarah yang menang. Gitu. Makanya kadang-kadang kita ditemukan dalam dua sisi. Kemarahan dan juga belas kasihan. Yang mana yang menang? Inilah bentuk penyangkalan. Ya, ditekan, dipendam, melupakan. Melupakan pun kalau kita tidak menyangkal, tidak membuat satu reaksi untuk menyangkal diri atau melakukan sesuatu, itu juga nggak bisa melupakan. Sampai kapan kita melupakan? Ya kan? Jadi harus ada hal-hal yang ditindak gitu, harus kita bertindak. Contohnya seperti yang saya lakukan tadi. Nggak tahu kalau Bapak Ibu contohnya apa. Kalau marah sama istri atau suami, kesel, gengsi, harus datang, peluk, saling minta maaf. Gitu. Itu bentuk penyangkalan, saudara. Ya, kemudian meledak keluar. Tadi meledak ke dalam, meledak keluar itu reaksi marah itu keluar nampak dalam beberapa wujud, seperti memukul benda, ya, memukul orang, ya, lempar barang, berteriak, memaki, itu keluar. Itu harus dikelola dengan baik, saudara. Mengelola kemarahan itu memang tidak mudah. Itu tadi harus tetap menyangkal, menekan, menahan, buang sikap cuek, sebab kemarahan itu bahaya jika kita tidak segera tangani, saudara. Ya, kemudian wujud sisa kemarahan itu seperti apa? Wujud kemarahan itu bisa berwujud harga diri, ya, harga diri yang rendah, minder itu tadi. Minder kenapa? Ya banyak sekali yang tadi saya bahas tentang minder, ya, minder menyerang dan
Kemudian harga diri yang rendah, mudah marah dan tersinggung, sulit menyatakan emosi, ya. Kemudian gampang curiga, kemudian mudah tidak puas atau terperosok dalam kompetisi yang tidak sehat. Kompetisi apa? Macam-macam, saudara, kompetisi. Kemudian mudah meledak saat ada peristiwa-peristiwa yang berat. Nah, itu wujud-wujud kemarahan yang mungkin kita pernah tahu, yang pernah kita alami, ya. Kemudian sadari gitu. Bagaimana kita menangani sisa amarah-amarah itu? Sadari, saudara. Sadari peristiwa dan orang yang membuat kita marah. Kemudian tuliskan setiap sesuatu yang membuat kita marah. Lakukan introspeksi dan baca itu sehingga tidak lagi terganggu dengan kenangan-kenangan itu. Istilahnya, kenangan yang menyakitkan itu harus kita ulangi justru. Jangan kita hindari, ya. Supaya ketika kamu menghadapi masa-masa itu, kamu sudah terlatih. Setiap kamu menghadapi kenangan yang pahit itu, hatimu terlatih. Itu sudah tidak lagi jadi kesel lagi, gitu ya. Kemudian sharing-lah ke teman-teman yang dekat, ya. Kemudian cari bantuan seorang konselor. Kemudian buang sifat-sifat yang merasa dirinya benar. Itu semua harus dikelola, saudara. Kemudian yang selanjutnya, ya, jenis monster tadi, ya, apalagi kesepian. Nah, kesepian nih, saudara. Kesepian ini bukan orang yang tidak punya siapa-siapa, ya. Artinya dia merasa hidup tuh nggak punya tujuan. Itu juga jenis orang yang kesepian, ya. Tidak bisa menikmati pertemanan, itu juga jenis orang. Mungkin temannya banyak gitu, ya, saudara. Temannya banyak, tapi dia tidak bisa menikmati pertemanan. Karena ada hal-hal yang di dalam dia, ada monster-monster di dalam diri dia itu yang membuat dia tuh sulit bergaul. Atau mungkin kalau bergaul jadi aneh dilihatnya teman-temannya gitu. Nah, kemudian dia merasa tidak puas, sering bosan dan lelah, cepat tersinggung, ya. Jika perasaannya diabaikan, dia mudah tersinggung. Kemudian fenomena emptiness syndrome itu sindrom sarang kosong. Ini biasanya menimpa para ibu tengah baya, ya. Kalau ada ibu-ibu yang bekerja di rumah dan mampu secara ekonomi yang berusia kurang lebih 40 tahun, nah ini ada namanya sindrom sarang kosong. Ya, anak-anak udah besar, udah kuliah, sehingga tidak ada lagi yang diurus, ya, termasuk saya, saudara. Sindrom sarang kosong, cuman di anak-anak sudah gede, ya kan, ya udah jauh nikah, yang satu udah kuliah walaupun satu rumah, tapi kan saya sudah tidak sibuk dengan anak-anak kecil. Nah, hal ini kalau tidak kita kelola akan menjadi satu monster dalam diri kita. Kenapa? Akhirnya kita buka-buka medsos yang yang kira-kira misalkan yang gosip-gosip lah, atau melihat hal-hal yang nggak baik lah gitu, ya, atau bergosip atau apa segala macam. Nah, ini harus dikelola buat orang-orang separuh baya seperti kita. Sekarang tidak bisa gereja, tidak bisa berkomunikasi dengan teman-teman di gereja, ya. Biasanya kita suka ada pelayanan gitu kan, ada kemana kita pelayanan ini itu, tapi tidak ada. Nah, sekarang udah ada media Zoom. Media Zoom ini kita bisa ketemu siapa aja, mungkin ada yang nggak kenal jadi kenal, yang tadinya kita hanya di Semarang saja, seperti saya tinggal di Semarang, ya, kenalnya sama orang-orang Semarang, tapi dengan Zoom saya bisa kenal sama orang Surabaya, bahkan orang Papua, bahkan dari luar negeri. Itu sangat menyenangkan, memiliki komunitas baru, kemudian kita lakukan satu hal apa yang harus kita kerjakan dalam komunitas itu. Nah, ini mengisi kekosongan dengan sesuatu yang positif, saudara. Ya, nah, sebenarnya sumber masalahnya itu setelah diteliti lebih mendalam, sistem rumah tanggalah yang bermasalah gitu, ya, di dalam kehidupan semua ini gitu. Karena tidak berfungsi dengan baik. Sebab rumah tangga itu adalah fondasi, dasar dari segala sesuatu sebelum kita melangkah keluar untuk anak-anak kita. Suami tidak lagi jadi suami yang baik, ya. Ayah tidak bertugas sebagai ayah. Demikianlah istri dan ibu.
Nah, keadaan ini diperparah karena sebenarnya hubungan dengan pasangan tidak harmonis dan tidak romantis lagi. Dan tidak pernah ada upaya untuk memperbaharui kemesraan atau mengembangkan keterampilan perkawinan. Saya lebih, tapi bagaimana menciptakan hubungan itu supaya harmonis, ya, supaya kita tetap menjadi sahabat, menjadi suami istri yang baik di hadapan anak-anak, dan kita juga mengelola perkawinan itu supaya tetap nyaman, tetap romantis gitu ya, bukan di hadapan orang, jadi kita rasakan sendiri. Itu harus dikelola, ya, tidak bisa terus dibiarkan begitu saja. Misalkan nanti yang laki senangnya pergi sama teman-temannya, gitu kan, yang perempuan istrinya harus senang punya ini sendiri, dunia sendiri. Ya kapan ketemunya, saudara? Itu harus ada waktu-waktu yang memang harus dikelola secara bersama. Mau punya hobi dengan orang lain atau kegiatan lain boleh, tapi kebersamaan suami istri ini harus tetap dijaga. Ya, menikmati keluarga. Ya, ternyata cinta saja itu tidak cukup dalam sebuah perkawinan. Perlu keterampilan merawat cinta itu, saudara. Ya, mobil, motor aja kita rawat. Setidaknya kan rutin tune up ya. Wajah, rambut juga kita biasa rawat ya. Kalau para wanita kita suka ke salon, ya suka kerimbat, muka kita rawat gitu. Tanaman juga demikian. Makanya cinta di dalam keluarga juga perlu dirawat, saudara. Kita harus sadar bahwa keluarga kita itu sungguh istimewa. Karena keluarga itu merupakan berkat besar dari Tuhan bagi manusia. Berkat yang di dalamnya Tuhan memberikan kita penghiburan ilahi. Maka kehadiran Tuhan dalam keluarga itu membuat hidup kita sungguh bermakna, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, saudara, jenis monster tadi selain yang di atas tadi, berikutnya adalah sayang diri. Ya. Sayang diri ini juga satu monster yang berbahaya. Dan sebagian kita cenderung tanpa sadar memeliharanya. Ya, mengasihani diri sendiri atau self-pity. Karena sayang diri ini merupakan sifat yang secara berlebihan itu terlalu memperhatikan diri kita sendiri sampai kurang peduli pada orang lain, saudara. Sifat ini juga suka mempersalahkan orang lain saat ya susah. Ya, sekarang lawan sayang diri apa? Lawan sayang diri adalah menerima diri apa adanya, memelihara diri, memperhatikan kebutuhan pribadi tanpa merugikan orang lain. Mau kita tertentu tanpa menyalahkan orang lain, dan juga punya empati. Sifat sayang diri ini tumbuh kenapa, saudara? Karena saat kecil itu kurang dapat kasih sayang dari orang tua. Jadi perhatikan kalau kita punya anak-anak. Ya. Kalau anak-anak kurang perhatian, saudara, kedepannya itu akan mengganggu kehidupannya, pribadinya. Karena dia akan menjadi orang yang sangat sayang diri, self-pity, mengasihani diri sendiri secara berlebih. Gampang baperan, nih, saudara. Kemudian saat kecil juga mengalami kekerasan dari orang tua. Ya, itu juga bisa tumbuh karena itu. Kemudian sering disalahkan, sering dikritik, walaupun tidak salah. Jadi menghadapi anak-anak itu, kita nggak bisa seenak-enak kita, saudara. Kita harus memelihati karena ada anak-anak yang hatinya tuh kayak kaca, ya. Ada hatinya kayak bola bekel, dipukul mendal gitu. Ada yang memang hatinya itu kayak bola kaca, yang hanya bisa ditaruh di atas meja gitu. Jadi kita harus lihat, perhatikan masing-masing karakter anak kita. Jangan orang Jawa bilang kebyah uyah gitu ya, disamaratakan, nggak bisa, saudara. Nah, itulah seni dalam berkeluarga, seni dalam mengelola keluarga dengan anak-anak, dengan suami dan istri. Nah, akibat sayang diri apa, saudara? Sukanya ngeluh terus, bersungut-sungut, ya, nyalahin orang lain, menghakimi.
Nah, sekarang kita lihat ciri orang yang cukup kasih sayang. Kalau orang yang cukup kasih sayang itu, dia dapat menikmati hidup. Nah, sekarang kita lihat cek diri kita ya. Tahu menjaga keseimbangan kerja dan rekreasi. Jadi saatnya kerja ya kerja, saatnya rekreasi ya rekreasi, saatnya pelayanan ya pelayanan. Jangan pelayanan non-stop, nggak berhenti. Katanya buat Tuhan, benar katanya buat Tuhan. Tapi justru yang nomor satu itu Tuhan, ya hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Dua itu keluarga, yang salah loh. Dan yang ketiga baru pelayanan. Jangan sampai kita pelayanan terus keluarga kita hancur, saudara. Ini jadi batu sandungan. Ya. Kemudian suka menjaga kesehatan tubuh, menghindari hal-hal yang dapat merusak seperti alkohol, merokok, dan segala macam. Menjaga kesehatan tubuh itu juga ciri orang yang cukup kasih sayang. Kenapa? Ya dia bisa mengasihi orang, dia bisa mengasihi diri sendiri, otomatis dia bisa mengasihi orang. Dia bisa menjaga diri sendiri, dia berarti juga bisa mengerti, memahami orang lain. Ya, nah, ciri orang yang kurang kasih sayang ya tadi mudah marah, ya, melarikan diri pada hal-hal yang buruk seperti alkohol, ya, pelariannya tuh itu judi, alkohol, terus mabok-mabokan. Orang yang kurang kasih sayang seperti itu, mudah depresi sehingga ada kecenderungan bunuh diri. Nah, akhir-akhir ini sering sekali banyak orang bunuh diri, saudara. Bahkan anak-anak Tuhan loh. Kenapa depresi? Depresi nggak punya teman, nggak punya orang yang menopang. Sehingga akhirnya dia bunuh diri. Kasihan, saudara. Hal-hal seperti ini harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, yang sebentar lagi kita selesai adalah putus asa. Ya, putus asa juga merupakan monster pribadi. Hati memang tidak bisa dibohongi ya, saudara. Jika kita merasa berarti, ya kita happy. Tapi jika kita tidak happy, tidak atau sebaliknya sedih, kecewa, ya, dan merasa putus asa. Tapi masih ada juga manusia yang mencoba bohongi diri kita sendiri, membohongi diri sendiri dan sesamanya dengan menutupi perasaan itu dengan berbagai cara. Salah satu penyebab dari putus asa ini adalah stres. Ada perasaan yang nggak berarti, yang bersangkutan juga nggak merasa dihargai dan tidak berharga bagi orang lain. Ini juga bisa terjadi di mana-mana, saudara. Bisa di dalam keluarga, bisa di dalam sebuah komunitas. Ya, putus asa. Perasaan ini seperti berarti berhubungan dengan harga diri, putus asa. Mereka memiliki self esteem yang baik. Nah, ini yang bisa menumbuhkan perasaan-perasaan yang berarti. Makanya putus asa ini juga harus dikelola, saudara, supaya dia tidak berkembang menjadi sebuah karakter yang tidak bisa diubahkan dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana pengalaman membangun perasaan ini? Memiliki perasaan dicinta. Ya. Bagaimana memiliki perasaan dicinta padahal kita tidak dicinta? Saudara harus berpikir positif. Harga diri yang baik itu tumbuh karena merasa dicintai, memiliki pengalaman yang positif dengan orang tua, ya, terutama saat kecil di rumah. Beberapa penting orang tua juga pada setiap anak. Orang tua harus mengatakan, "Nak, kamu sangat penting buat papa mama." Ada kata-kata kita suka bicara begitu sama anak-anak kita. Jangan hanya bilang, "Kamu ini nyusahin orang tua aja, kamu ini main game aja." Seringnya kan kita bilang begitu ya. Sekarang coba adakan kata-kata yang membangun harga dirinya. Katakan bahwa kamu sangat penting buat papa mama. Kamu anak yang baik, kamu anak yang bisa diandalkan. Ya. Supaya orang-orang itu, anak-anak itu bisa merasa dicintai. Begitu juga suami atau istri. Selalu katakan thank you ya papa, thank you ya mama. Kamu sudah bantu saya, gitu ya. Kamu sudah ada buat saya. Jadi belajar mengatakan kata-kata yang positif, yang menyejukkan buat orang-orang yang kita cintai. Bahkan buat orang-orang lain juga yang terdekat dengan kita, sahabat kita, ya. Jangan maunya kita yang dihargai, tapi belajar kita juga menghargai orang. Kemudian membangun keluarga harmonis, ya. Kemudian harga diri ini dan perasaan berarti makin bertumbuh saat memasuki perkawinannya.
pasangan dan anak itu ikut mempengaruhi harga diri kita. Jadi membangun keluarga yang harmonis, membangun komunitas yang baik dengan orang lain, membangun karier yang baik ya. Selain perkawinan yang baik, maka karier sangat menentukan kepuasan hidup kita. Apapun masalah, apapun pekerjaanmu, nikmati, syukuri ya. Dan jika kita bekerja di bidang yang sesuai kita sukai dan dibutuhkan orang banyak, kita akan puas dan bangga, betul. Tapi jika kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, tidak sesuai standar yang kita ingin, yang harus kita lakukan adalah mensyukuri dan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab dengan kita masih bisa bekerja, kita masih bisa mendapatkan uang, itu dengan kondisi yang seperti sekarang itu sungguh amat luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kemudian rajin berbuat baik, saudara. Membangun perasaan berarti dimulai dengan berbuat baik. Lakukan hal yang baik, jauhkan hal yang jahat. Cintai dengan segenap hati orang-orang terdekat kita, anak, pasangan kita juga, ya. Kemudian, saudara, satu lagi adalah kelebihan beban. Ya, kelebihan beban itu jenis monster pribadi. Kok kelebihan beban, Bu? Ya, karena batas kelelahan mental dan emosi tidak mudah terdeteksi. Betul nggak? Kita perlu waspadai tanda-tanda itu. Kelebihan beban itu bukan berarti kita olahraga, fitness, terus kelebihan. Bukan itu, saudara. Ini kelelahan mental dan emosi. Kadang-kadang nggak terdeteksi. Misalkan kita bekerja gitu ya dengan seharian, kita rapat, kita melakukan banyak hal gitu. Itu capek gitu. Ya, apalagi kita seharian laptop, komputer, dan kita ngerjain banyak hal segala macam. Itu merupakan kelelahan mental dan emosi. Yang kadang tidak kita, kalau nggak waspada, kita tidak bisa mendeteksi. Tiba-tiba hanya karena capek di kantor, di rumah, kenapa? Dia tidak bisa membedakan, saya ini udah di rumah, bukan di kantor lagi gitu. Nah, misalkan beberapa gejala umum yang kelihatan secara fisik ya, orang-orang yang kelelahan mental ini perutnya perih ya, migrain. Jadi kalau ada orang yang sering sakit kepala, migrain, nah, pasti ada banyak pikiran. Dicek aja ketegangan syaraf ya, kejenuhan dan sebagainya. Tanda lain adalah ketika anak-anak dan pasangan kita sudah teriak nih, weh, SOS. Saya kehilangan papa mama nih gitu. Kenapa? Papa mamanya udah asik sendiri dengan pekerjaannya, asik sendiri dengan medsosnya, dengan handphonenya, dengan pelayanannya gitu. Sehingga saya pengen hiburan gitu ya. Saya pengen kemana nih? Saya pengen hiburan. Papa mama saya udah cuek banget gitu. Itu kadang-kadang yang jadi korban anak-anak, saudara. Nah gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya ya adalah kehilangan. Ada beberapa kehilangan di masa kanak-kanak nih, di antaranya yaitu kenapa saya bicara ini ya dari keluarga, terus kita mulai dari anak-anak karena memang monster itu tercipta dari sejak kecil gitu ya. Makanya ada beberapa kehilangan di masa kanak-kanak, di antaranya ya kehilangan kesempatan menikmati kasih sayang, kehilangan kesempatan untuk berelasi positif dengan papanya. Karena itu tadi kena kesibukan ya. Kehilangan waktu bermain. Puji Tuhan saya dengan ayah saya, ibu saya dari kecil saya mengalami hubungan yang baik ya. Papa saya sering bawa saya refreshing, jalan-jalan. Jadi sampai saya sekarang papa mama nggak ada itu membekas gitu, membekas yang positif gitu ya, membekas hubungan yang manis dengan orang tua kami gitu. Kehilangan waktu bermain ya saudara, itu kehilangan tadi. Kemudian kehilangan fasilitas dan teman yang kita banggakan. Ya. Kemudian kehilangan suasana pembentukan iman yang sehat. Nah, saya pernah kehilangan suasana pembentukan iman yang sehat. Walaupun dalam hubungan dengan orang tua baik, ya, saya kehilangan suasana pembentukan iman yang sehat. Kenapa? Karena dari kecil orang tua saya itu memang Kristen saya ini ya dari kecil. Ayah saya orang Solo, ibu saya orang Dayak. Tapi dalam berbagai hal kami tidak pernah, jarang banget diajak ke gereja, apalagi mengenal
Tuhan gitu. Singkat cerita, akhirnya karena ayah saya dan ibu saya sering bergaul dengan paranormal ya, kelenian gitu ya, dengan hal-hal yang berbau spiritual, kejawen gitu. Akhirnya saya bertumbuh dengan labil. Nah, sempat saya keluar gitu ya. Jadi waktu SMA saya sempat keluar ya, di menjalanin keimanan seberang gitu ya. Selama 5 tahun lah kurang lebih. Saya berpindah agama karena saya mencari jati diri saya. Singkat cerita sampai akhirnya orang tua saya bertobat dan keluarga bertobat, dan akhirnya saya juga bertobat dan sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kehilangan suasana pembentukan iman yang sehat. Kemudian kehilangan fasilitas dan teman yang kita banggakan. Saya ngalami. Kenapa? Karena ayah saya ini bekerja pindah-pindah kan. Ya, jadi saya nanti bisa di Jakarta SD, nanti di SMP di Surabaya, SMA saya di Solo, kuliah saya di Jogja, gitu saudara. Tapi saya mensyukuri karena setelah proses waktu berlangsung, saya memiliki banyak teman gitu ya. Jadi saya bisa reuni dengan teman-teman SMP di Surabaya, saya bisa reuni teman-teman SD di Jakarta gitu ya. Jadi teman saya jadi banyak dari berbagai kota gitu. Nah, walaupun kehilangan teman yang kita banggakan, sahabat, tapi saya tetap mensyukuri dan itu menjadikan baik sampai sekarang. Dan semua kehilangan itu Tuhan gantikan, saudara. Sebab akibat kehilangan itu harga diri kita yang rendah dan mulai gampang tersinggung juga gitu. Dan sensitif juga terhadap penolakan ya, menyimpan amarah dan mudah meledak karena menyimpan kemarahan terlalu lama. Kemudian di saat ada perbedaan pendapat dengan orang lain, kita tidak berani ambil keputusan dan menyerahkan itu kepada orang lain. Nah, ini yang seperti tadi saya katakan gitu. Nah, kurang dekat secara batin dengan keluarga atau anak juga ketika mereka masih kecil itu orang akan haus penghargaan dan pujian, akan mendapatkan hal-hal yang kurang memotivasi dirinya. Ya, itu saudara. Jadi jenis monster pribadi ya yang terakhir ini adalah kebiasaan buruk, saudara. Ini terakhir, kebiasaan buruk. Sebagian lainnya tumbuh dalam sistem keluarga yang tidak sehat atau disfungsi. Jadi kelompok ini dibesarkan dengan nilai dan teladan yang buruk sebetulnya. Anak tidak tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan dan manusia pada umumnya. Akibatnya, saat remaja dan dewasa, mereka melakukan hal-hal buruk tanpa punya rem untuk menghentikan. Nah, ini kita sebut dengan kebiasaan buruk. Jadi monster-monster pribadi itu juga kebiasaan buruk kita. Kebiasaan buruk kita tuh banyak, saudara. Jorok itu ya. Jorok itu kebiasaan buruk. Misalkan kita di masa pandemi ini ya, kita tidak prokes, tidak tutup masker ketemu orang-orang gitu kan. Kemudian kita udah tahu kita harus isoman tapi kita keluyuran kemana-mana. Ya, itu merupakan kebiasaan buruk sebetulnya. Menggampangkan ya segala sesuatu, misalkan juga buang sampah sembarangan, itu kebiasaan buruk juga gitu. Jadi ada banyak hal kebiasaan buruk yang harus kita lihat dalam diri kita ya. Misalkan beberapa akibat kebiasaan buruk yaitu kita seringkali menyesal, tidak ada kunjung habisnya. Ya, kemudian sering mengeraskan hati, kalau dikasih tahu bukannya lentur hatinya mengakui kesalahan tapi malah mengeraskan hati, bahkan menyalah-nyalahkan orang lain gitu misalnya. Terus dosa yang tersembunyi, dosa yang menggoda, ya, kejatuhan-kejatuhan yang lainnya itu merupakan sebuah kebiasaan buruk gitu. Jadi kebiasaan buruk itu harus kita kelola dengan benar supaya itu menjadi satu karakter yang baik dalam kehidupan kita. Well, sampai di sini apa yang saya bicarakan tentang monster pribadi, dan mungkin dari Bapak Ibu ada yang mengalami masa lalu yang buruk gitu ya dengan keluarga. Nah, makanya kita malam ini kita doa, kita sama-sama kita memutuskan semua masa lalu kita atau ikatan-ikatan kita dengan masa lalu kita ya, yang kira-kira
pernah masuk di dalam kehidupan kita, membuat kita kecewa, membuat kita luka, membuat kita pahit hati. Ya, nanti sebentar kita akan berdoa, mungkin diiringin musik. Nanti Bapak Ibu yang sudah mencatat apa saja sih monster-monster ini, mari kita doa sama-sama untuk kita bereskan di hadapan Tuhan, supaya tidak menjadi hal-hal yang mengganggu di dalam kehidupan masa depan kita. Juga terlebih buat anak-anak kita ya, Bapak Ibu yang tadi saya bicarakan. Baik. Kita kalau boleh ada musik lagi sebelum kita masuk dalam doa. Atau mungkin mau ditanyakan. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam waktu berapa ya, 5 menit gitu. 1-2 orang atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk dalam doa. Boleh? Ya. Ya. Kalau mau tanya tuh ada. Oh iya, siapa yang mau tanya? Boleh? Raise hand aja. Ya. Raise hand aja. Ada yang raise hand? Nggak ada, tidak ada Bu. Oke, kita langsung ya masuk dalam doa. Kalau ada yang mau konseling boleh, nanti bisa hubungi ke saya, bisa. Ini saya tuliskan nomor handphone saya ya, kalau ada yang mau konseling. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya. Baik saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah semua yang ada di Zoom, di rumah-rumah maupun di YouTube, apa yang tadi saya bicarakan, jika ada yang terjadi, ada yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu boleh pegang dada ya. Saya nggak perlu tahu masalah Bapak Ibu ya, tapi Tuhan tahu. Tuhan ada di sini. Dan Tuhan melihat setiap kita. Tuhan melihat setiap hati. Sungguh minta sama Tuhan, singkapkan semua yang tersembunyi dalam kehidupanmu. Masa lalumu, mungkin masa kecil, atau mungkin kamu nggak tahu ada apa di dalam kehidupanku sejak masa kecil. Tapi ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupmu. Minta sama Tuhan, Tuhan, malam hari ini singkapkan semua yang terselubung dalam setiap masa laluku,
Dan mungkin kesalahan-kesalahanku terhadap anak-anakku yang pernah aku lakukan. Aku sudah hilang masa-masa dengan anak-anakku yang sekarang mungkin sudah dewasa. Biarlah semua ini kita koreksi masing-masing. Gak perlu nyalahin siapapun. Tidak perlu juga menyalahkan diri sendiri. Tapi biarlah kembalikan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ini waktunya kita merenung. Kita merenung apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Baik melalui orang tuamu, dirimu sendiri, bahkan di dalam kehidupan keluargamu. Mungkin ada yang salah. Saat ini ambil keputusan. Pertama, ampuni dirimu sendiri. Berdamai dengan dirimu sendiri. Yang kedua, siapa yang menjadi beban dalam kehidupanmu, yang membuat luka dan kepahitan dalam hidupmu, sampai sekarang ini masih mengganjal di hatimu. Ambil keputusan untuk minta ampun sama Tuhan dan mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Ini penting Bapak Ibu. Ini bukan hal yang sepele. Sebab menyimpan kepahitan, menyimpan tawar hati, beban, dan semua masalah-masalah di dalam hidup kita akan menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat manusia roh kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sehingga kita tidak akan menemukan apa yang menjadi destiny kita. Katakan, ikuti kata saya, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosaku. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku maupun di masa laluku, saat ini aku mengambil satu keputusan di hadapan-Mu, Tuhan. Aku mohon ampun, dan aku berdamai dengan diriku sendiri dan berdamai dengan orang-orang yang menyakiti hatiku. Tuhan, aku mengucap syukur, sebab aku boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu sampai hari ini. Mengucap syukur untuk setiap peristiwa, untuk semua masa lalu yang boleh terjadi dalam hidupku. Aku tahu Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup mengubahkan apa yang tidak baik menjadi kebaikan dalam hidupku. Nah, saat ini aku patahkan dan aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ikatan-ikatan masa laluku, ikatan-ikatan masa laluku yang menyakitkan, maupun kutuk-kutuk di dalam kehidupanku, melalui nenek moyangku, orang tuaku, bahkan dalam kehidupan sikap hidupku sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kalau hamba-Mu ini sudah selesai bicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berkarya, terus memproses kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Baik di Zoom, di rumah-rumah maupun di YouTube. Roh Kudus-Mu bekerja, menyempurnakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selesai, dan Roh Kudus Tuhan terus meneruskan karya-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan.